Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Afi Fauzia dengan NIM 192231002. Di sini akan mempresentasikan hasil dari review jurnal terkait metode diet history yang dibandingkan dengan pengelolaan data referensi lain. Ada sekitar 5 jurnal yang akan kita bandingkan dan mari kita lihat untuk selanjutnya. Nah, sebelum masuki perbandingan antara jurnal satu dan yang lainnya, kita harus tahu dulu apa makna dari diet history itu sendiri. Jadi, diet history merupakan sebuah metode survei konsumsi pangan yang merekam kebiasaan makan dalam jangka panjang, baik bulan maupun tahunan. Nah, namun ada keterbatasan. Yang pertama adalah bias ingatan, estimasi tidak akurat, dan juga asupannya yang absolut. Selanjutnya, biasanya metode ini digunakan di epidemiologi gizi yang dimana meneliti terkait hubungan diet dengan kanker, obesitas, lalu penyakit kronis lainnya. Sebenarnya apa sih tujuan dari review jurnal kali ini? Yang pertama adalah membandingkan metode diet history pada jurnal Daki et al. Pada tahun 2025. Selanjutnya membandingkan juga dengan jurnal dengan metode DH lainnya serta metode SQFFQ yang lainnya. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana gambaran dan juga metode dari diet history ini sendiri. Yang pertama, kita akan tahu bahwa metode ini diperkenalkan oleh Board pada tahun 1947 dengan metode wawancara yang mendalam selama 30 hingga 90 menit, yang dimana kita akan mempertanyakan mulai dari jenis makanan, frekuensi, porsi, dan juga variasi musiman. Selanjutnya, di sini akan juga ada variasi modern, yaitu Meal Based Diet History Questionnaire atau MDHQ yang berbasis waktu makan di mana validitasnya cukup sedang yaitu R-nya 0,28 sampai 0,6. Lalu di sini untuk kelebihan dan juga kekurangannya sendiri, untuk kelebihannya adalah komprehensif, menangkap pola diet jangka panjang. Selanjutnya keterbatasannya yaitu recall-nya bias, lama dan kurang efisien untuk populasi yang besar. Nah, selanjutnya kita akan melihat hasil dari studi jurnal yang kita gunakan sebagai jurnal utama. Untuk data populasinya adalah sebanyak 1.093 subjek obesitas. Lalu untuk instrumennya di sini kita menggunakan diet history, ada juga weight history, dan juga ada external eating cues. Lalu temuannya di sini yaitu yang pertama ada lebih dari sama dengan 3 episode diet, yang dimana untuk tinggi BMI-nya juga lebih tinggi, emotional eating-nya juga lebih tinggi, serta makanannya juga akan lebih berlebih. Selanjutnya di sini kita tidak menemukan bahwa semua perilaku makan eksternal itu berhubungan. Contohnya, uncontrolled eating dan juga plate empathy lebih lemah juga. Nah, di sini juga terlihat bahwa cluster weight history-nya juga memodifikasi hubungan antara diet history dan juga perilaku makan. Nah, baru sekarang kita masuk kepada perbandingan antara jurnal satu dengan jurnal yang lainnya. Yang pertama, jurnal Daki dari Perancis tadi, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa hasil utamanya adalah lebih dari 3 orang diet itu BMI-nya dan emosionalnya itu berbanding lurus sama-sama tinggi. Selanjutnya untuk jurnal dari Algeria pada tahun 2023 dengan populasi 200 orang dewasa yang surveinya yaitu DEBQ, yang dimana hasil utamanya adalah obesitas, lalu emosional, dan juga obesitas berhubungan lurus dengan emotional eating yang terus meningkat begitu. Selanjutnya kelemahannya di sini adalah tidak ada diet history. Selanjutnya ini dari Kapolot tahun 2022 di Prancis, populasinya sebanyak 3.000 orang dewasa dengan instrumen TFAQ dengan R21, di mana hasil utamanya itu habits, pola mengemil dan juga televisi memediasi obesitas, di mana kelemahannya adalah tidak ada nilai diet seumur hidup. Selanjutnya yaitu penelitian ada di Argentina pada tahun 2024 dengan 500 orang dewasa untuk populasinya. Instrumennya yaitu EFFQ, untuk hasil utamanya yaitu validitas dan reproducibility-nya cukup baik. Lalu untuk kelemahannya sendiri recall-nya juga bias. Lalu untuk jurnal terakhir yaitu Sahabudin pada tahun 2020 di Malaysia, itu populasinya ada 400 dewasa, lalu instrumennya itu SQFFQ, dan juga hasil utamanya itu validitasnya moderat, reliabilitasnya cukup tinggi. Lalu kelemahannya di sini untuk populasi spesifik yaitu kanker, nggak bisa untuk semuanya. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat cara mengatasi keterbatasan dari diet history itu sendiri. Yang pertama yaitu recall yang bias. Kita bisa menggunakan alat visualisasi bantu untuk memudahkan responden. Lalu ada juga proses wawancara yang terlalu lama, sekitar 30 hingga 90 menit. Maka kita bisa menggunakan versi elektronik agar lebih praktis. Lalu juga ada estimasi porsi yang kurang akurat. Maka kita bisa memberikan training, enumerator, dan juga edukasi responden tentang cara memperkirakan ukuran porsi. Selanjutnya ada juga generalisasi yang terbatas, maka perlu adanya kombinasi dengan metode lain seperti recall berulang, food record, dan juga biomarker.
Selanjutnya, masuk kepada kesimpulan. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa diet history ini merupakan sebuah metode yang komprehensif untuk pola diet jangka panjang, tapi kurang efisien untuk populasi yang cukup besar. Lalu FFQ di sini yaitu rehabilitasnya untuk klasifikasi bagus, tapi validitas rendah untuk asupan yang absolut. Dan juga untuk metode lain seperti SQFFQ dan juga EFFQ, dia itu lebih akurat dan juga praktis, cocok untuk studi populasi yang besar. Jadi mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.